Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Renungan bagi kita hari ini Rabu 10 Mei 2023 dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ajaran Yesus tentang syarat untuk diselamatkan sudah sangat jelas dengan perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ranting yang melekat pada pokok adalah syarat utama agar ranting itu berbuah. Melekat pada pokok artinya kita hidup dengan firman Yesus. Hal ini sangat ditekankan oleh Yesus sebagai syarat. Tapi tak jarang manusia mengutamakan hukum dunia daripada hukum Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh orang yang datang dari Yudea dan Antioquia, yang mengajarkan bahwa sunat, yaitu hukum yang diajarkan Musa, menjadi syarat utama dan mutlak untuk diselamatkan. Hal ini mengatakan seakan Musa lebih tinggi dari Yesus. Yesus telah menggenapi syarat untuk diselamatkan bukanlah dengan sunat, tapi dengan tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen harus bijak, sebab kebijaksanaan itu berasal dari Allah. Tapi kepicikan berasal dari iblis. Di negara kita sekarang ini juga terjadi seperti yang dialami oleh umat gereja perdana, perihal hukum yang terutama dan hukum tambahan. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar negara kita, jelas-jelas telah diatur tentang kebebasan beragama. Ini adalah undang-undang dasar yang artinya tidak boleh dilanggar. Tapi dalam praktiknya, orang-orang picik telah membuat SKB 2 Menteri yang membuat aturan baru yang mengkerdilkan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar negeri ini, yang sering menjadi dasar orang-orang picik mempersulit warga negara untuk mendirikan rumah ibadah. Orang bijak akan melaksanakan hukum tertinggi. Orang picik akan melaksanakan hukum yang menguntungkan diri sendiri. Apakah pencetus SKB 2 Menteri ini terinspirasi oleh kepicikan orang Yudea dan Antioquia yang menentang hukum Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang Kristen harus bekerja dan berpikir dengan bijak, karena kebijaksanaan adalah suara Roh Kudus. Berbuat seturut bimbingan Roh Kudus adalah ciri orang yang hidup seturut firman-Nya, ciri orang yang tinggal dalam Dia, dan ciri ranting yang melekat pada pokok, yaitu Yesus Kristus. Dengan melekat pada pokok, kita akan berbuah dan Bapa dipermuliakan, sehingga kita tidak ditebang dari pokok oleh Bapa pemilik anggur itu. Amin. Semoga kita menjadi ranting-ranting yang berbuah.